Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Selamat bertemu kembali dengan Pak Lukman, pelajaran pendidikan agama Islam. Alhamdulillah kita sudah membahas pelajaran 1, pelajaran 2, pelajaran 3, dan sekarang kita masuk ke pelajaran 4. Nah, Bapak berharap kalian semuanya sudah siap semua dan sudah membaca bab ini, karena nanti Bapak akan jelaskan dan ada tambahan-tambahan penjelasan yang lain. Namun sebelumnya Bapak ingin lihat apakah kalian sudah sholat subuh semua. Alhamdulillah sudah sholat subuh semuanya, sudah sholat, alhamdulillah ya. Insya Allah nggak ditinggal ya sholat subuh. Masurat, alhamdulillah sholat juga sudah. Sekarang kita buka pelajaran yang keempat, bersih itu sehat. Kita sering dengar hadis an-nadzafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, hadis yang pernah Bapak temukan bunyi redaksinya at-tahuru satrul iman, at-tahuru satrul iman. Nah, itu artinya sama, kebersihan itu sebagian dari iman. Itu artinya kalau kita tidak bersih, iman kita sebagian tidak ada. Islam sangat menekankan kebersihan. Makanya nih bab ini, di bab yang 4 ini kita akan belajar tentang bersih itu sehat. Orang kalau sudah bersih, nah, ini insya Allah sehat. Bersih badannya, bersih pakaiannya, bersih tempatnya, bersih tempat tidurnya, bersih rumahnya, bersih bajunya, bersih pecinya, bersih jilbabnya, bersih semuanya. Nah, itu perlu dijaga kebersihan, karena sebagian kebersihan itu sebagian daripada iman. Dan Bapak yakin karena ini bab tentang kebersihan, kamu semua udah mandi, sudah mandi semua. Nah, kalau sudah mandi, sudah ini sudah siap. Nah, kita akan melangkah ke bagian A, mengenal arti bersih dan sehat. Mengenal arti bersih dan sehat. Nah, itu di situ kita lihat gambar. Nah, itu gambar apa tuh? Nah, amati dan ceritakan gambar tersebut di perintahnya tuh. Iya, ini karena kita zoom, karena kita GCR begini nggak bisa dua arah. Tapi kalau kita di pelajaran di kelas, insya Allah nih seru nih ini. Ya, kita berdoalah semua, kamu berdoa agar pandemik ini cepat berlalu, cepat Allah angkat dan kita kembali bisa belajar normal. Nah, oke, kamu lihat itu seorang anak sedang mandi bersih. Nah, ada kata bersih, ada kata suci. Kita sering mendengar ada kata bersih, ada kata suci. Kalau bersih itu bebas dari kotoran. Bersih itu bebas dari kotoran, nggak ada kotoran. Kalau suci bebas dari najis. Nah, nggak ada najis. Yang kotor belum, di sini dikatakan kotor belum tentu najis. Nah, dari itu ada suci dan ada bersih. Bersih artinya bebas dari kotoran, suci artinya bebas dari najis. Nah, najis adalah yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Nah, ini ada bersih, ada suci. Nah, bersih bebas dari kotoran, suci bebas daripada najis. Nah, Bapak akan bahas tentang najis, karena kalau bersih bebas dari kotoran kita udah bisa lihat. Kalau
najis ini Bapak perlu jelaskan najis, karena yang disebut suci adalah bebas dari najis. Nah, bebas dari najis, najis itu apa sih? Nah, di sini dijelaskan najis adalah di sini nih. Najis adalah yang menjadikan terhalangnya seorang untuk beribadah kepada Allah. Najis yang menjadikan terhalangnya orang kepada Allah. Karena najis itu orang tidak bisa beribadah kepada Allah. Nah, itu najis. Misalnya, nah, najis kotoran manusia. Nah, Bapak akan jelaskan dulu najis. Najis itu dibagi menjadi 3. Najis ringan yang disebut najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah, najis ringan. Yang kedua, najis mutawassithah, najis pertengahan. Dan yang ketiga, najis mughalladzah, najis berat. Ya, kalau bahasa Indonesia ringan, pertengahan, berat. Kalau bahasa Arab mukhaffafah, mutawassithah, dan mughalladzah. 3 najis ini. Baik, Bapak akan jelaskan. Najis pertama adalah najis mukhaffafah, najis ringan. Najis ringan adalah najis pipis atau BAK bayi laki-laki yang belum umurnya mencapai 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu, air susu umi, air susu mama. Dia belum bisa makan kecuali susu mamanya, susu uminya. Kemudian dipipis. Nah, pipisnya itu najisnya najis ringan. Bagaimana cara membersihkannya? Cara membersihkannya cukup disiramkan air di atasnya, atau kalau dia terpaksa cuma sedikit, ini dikepet-kepetin ini air. Nah, itu udah suci. Ringan sekali itu. Tapi syaratnya dia najis pipis seorang bayi yang belum umurnya 2 tahun dan belum makan apa-apa. Nah, gimana kalau dia udah 2 tahun, belum 2 tahun, tadi baru 3 bulan, udah makan pisang, nah, atau makan yang lain, itu termasuk najis pertengahan, udah naik, udah nggak ringan lagi. Jadi kalau dia tidak makan apa-apa kecuali susu, air susu ibunya, itu najis ringan. Paham? Najis ringan adalah pipis atau BAK bayi laki-laki yang belum mencapai 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya. Pak, gimana Pak kalau najis bayi perempuan? Nah, bayi perempuan meskipun dia belum 2 tahun dan dia belum makan apa-apa, dia termasuk najis pertengahan. Paham? Najis ringan, najis. Kemudian Bapak melangkah yang ketiga, yang kedua nanti ini. Yang ketiga dulu. Yang ketiga adalah najis anjing atau babi. 2 aja nih, 2. Kotoran atau najis anjing dan babi, baik liurnya atau kotorannya atau pipisnya atau sebagainya. Nah, anjing dan babi itu termasuk najis berat. Pak, saya lagi mau ini kena kotoran anjing, ketendang. Nah, itu najis berat. Cara menghilangkannya gimana? Cara menghilangkannya dicuci 7 kali. Salah satu dari yang 7 dicampur dengan tanah, atau pasir ini. Ya, 7 kali cuci bersih. Terus yang ke-7-nya baru pakai tanah. Itu najis yang berat. Nah, paham? Najis berat adalah najis anjing dan babi atau anak daripada keduanya. Nah, itu najis berat. Cara mencucinya dicuci dengan air 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Paham? Itu najis berat. Kita sudah membahas najis ringan dan najis berat. Sisanya najis pertengahan. Najis pertengahan, selain najis itu najis pertengahan.
kotoran manusia, kotoran binatang, bangkai, kemudian yang lain-lain itu najis pertengahan. Selain najis yang ringan dan berat adalah najis pertengahan. Kalau najis pertengahan adalah cara mencucinya adalah menghilangkannya sampai hilang bau, rasa dan warna. Misalnya di sini ada yang namanya siapa ya? Ali lagi jalan terus keinjak kotoran manusia. Ada adiknya lagi jalan, adiknya yang bayi di sini keinjak. Nah itu bilang, jangan dibiarkan, jangan buang pakai tisu, tapi cuci yang bersih sampai nggak bau. Udah nggak bau, rasanya udah ini, terus warnanya udah ini, hilang bau, rasa dan warna. Nah itu cara menghilangkan najis pertengahan. Paham? Itu najis. Najis dibagi menjadi berapa? Menjadi 3. Najis mukhaffafa ringan, najis mutawasito najis pertengahan, dan najis mughalazo najis berat. Nah di situ kamu sudah baca. Nah tadi najis, kemudian kita bahas hadas. Hadas ada 2. Nah hadas kecil dan hadas besar. Nah di sini nggak ada di buku, cuman Bapak ada penjelasan hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil bisa dihilangkan dengan mencucinya. Misalnya kayak tadi Ali lagi jalan keinjak kotoran adiknya yang ini, bau, dihilangkan sampai bersih. Atau tadi mamanya Iwan lagi ini dipipisin sama adiknya namanya Muhammad. Dia Muhammad tuh baru umur setahun, belum minum, belum makan apa-apa kecuali ASI aja, dia dipipisin. Nah, pipisin tangannya, cukup disiram. Nah itu najis ringan. Nah, atau ada lagi Tony lagi jalan di komplek, dia injak. Nah injak apa? Tai, kotoran anjing diinjak. Nah, kemudian diinjak bau. Nah itu harus dicuci 7 kali. Salah satu cucinya itu dicampur dengan tanah. Nah itu baru bersih. Nah itu yang disebut najis. Nah, itu hadas kecil bisa hilang. Nah, misalnya kita mau sholat nih, udah wudhu, nah, tiba-tiba habis wudhu keluar angin. Nah kita mau sholat batal, kita harus hilangkan hadas kecil tersebut dengan wudhu. Nah, lagi mau Allah Akbar, batal keluar gitu. Terus sudah wudhu, lagi dipanggil sama ayahnya, ayo kita sholat. Minum BAB, dia BAB dulu. Udah wudhu tadi, udah BAB, habis BAB. Nah itu juga harus dihilangkan. Nah, dengan wudhu. Jadi hadas kecil itu hadas yang bisa dihilangkan dengan wudhu, itu hadas kecil. Nah kalau hadas besar, lain lagi nih. Hadas besar tidak bisa dihilangkan dengan wudhu, tapi bisa dihilangkan dengan mandi. Contohnya nih, nanti kamu kalau udah besar, yang laki-laki udah kelas 6 atau kelas 1 SMP, nah itu kamu malamnya lagi tidur. Nah lagi tidur tuh mimpi. Nah mimpi itu ketika mimpi kamu bertemu dengan dengan temannya sampai keluar mani. Nah, biasanya dari itu kan kita keluar pipis, ini keluar mani, mimpi sampai keluar mani, lihat, ada mani, maka kamu nggak bisa wudhu lagi mau sholat ketika itu. Kalau kelas 6 ini kalau besar, kamu harus mandi. Itu nggak bisa hilang wudhu aja, tapi mesti dicuci terus mandi. Begitupun yang perempuan. Nah, ini hadas besar nih.
ada mulai dulu Bapak pernah di kelas 3 ada yang udah haid, yang ini ada yang kelas 4, nah mulai pas ada yang kelas 5, ada yang kelas 6 baru ini macam-macam. Nah perempuan udah ini, nah, begitu kamu yang perempuan ini begitu bangun tidur ini dilihat, Umi atau Mama, kok aku berdarah nih. Nah bilang sama mamanya berdarah, nah itu dia, kok aku nggak sakit tapi berdarah. Nah itu berarti kamu sudah balik. Apa yang disebut balik? Seseorang yang sudah terkena taklif, seorang yang wajib menjalankan syariat Islam, sholat dan sebagainya. Nah ketika saat itu sudah dicatat oleh Allah kalau kita berbalik. Nah itu namanya sudah balik. Yang perempuan baliknya dengan haid, yang laki baliknya dengan mimpi basah. Mimpi, ketika mimpi itu habis mimpi dilihat, nah ininya celananya basah, bukan basah pipis tapi basah mani. Nah ini yang disebut hadas besar. Hadas kecil bisa dihilangkan dengan wudhu, hadas besar bisa dihilangkan dengan mandi. Nah ketika kamu haid yang perempuan itu tadi udah ini, aku berdarah nih, nangis kan. Harusnya ketika itu kamu udah belajar sekarang nih, catat nih, udah belajar begitu darah, kamu harus mandi. Nah, mandi seluruh tubuh kita harus kena air. Nah, yang laki yang udah ini seluruh tubuhnya harus kena air yang bersih sampai ke kecil-kecilnya, sampai ke ininya ke yang ketutup yang ini, semuanya harus basah. Tidak boleh mandi kayak ini, kayak orang ini doang mandi kepalanya enggak, tapi khusus itu namanya mandi junub. Nah, nanti kita akan pelajari. Nah itu yang disebut hadas besar. Nah kita udah belajar hadas besar, hadas dibagi dua, hadas besar dan hadas kecil. Kemudian najis berat, najis ringan, dan najis pertengahan. Nah ini pada bagian A, mengenal arti bersih dan sehat. Hadas besar, hadas kecil. Nah cara membersihkannya sudah Bapak jelaskan. Nah kita lari ke bagian B, halaman 39. Aku senang berwudu. Nah ini aku senang berwudu. Nah, ini bagian B, aku senang berwudu. Nanti Bapak akan jelaskan pada pelajaran yang berikutnya tentang aku senang berwudu. Nah pada kali ini Bapak sudah jelaskan bagian A, mengenal arti bersih dan sehat. Bapak sudah jelaskan bersih dan suci. Bersih itu bebas dari kotoran, suci itu bebas dari najis. Bersih itu sudah pas, bersih itu suci itu sudah jelas bersih, tapi bersih itu belum tentu suci. Misalnya kalau seorang yang bajunya kena tanah, kotor, tanahnya nggak apa-apa, tanah doang, dia kotor, tapi di pas sholat masih bisa. Tapi dianya harus yang kotor seperti itu ketika menghadap Allah, karena Allah yang maha agung, maha bersih. Nah itu bersih. Suci Bapak udah jelaskan. Nah, cara membersihkan anggota badan itu ada di gambar. Nah dibersihkan semuanya. Nah ini pada bab ini ada juga kita mau berdoalah ketika masuk ke toilet. Nah ini ada di halaman 38. Masuk kamar mandi, masuk mau BAB atau BAK, dahulukan kaki kiri masuknya sambil kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan dan kotoran. Nah itu masuk, baru ketika masuk selesai ini, nah, baru keluar kaki kanan sambil berdoa kembali, ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani. Masuk, dahulukan kaki kiri, keluar
dahulukan kaki kanan sambil berdoa, ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba annil adza wa afani. Nah, demikian pelajaran 5. Nah, mudah-mudahan pelajaran 4, mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Setelah ini kamu lihat lagi tugas apa yang Bapak berikan tugas di DCR, kemudian ada catatan untuk kamu pelajari lagi, dan jangan lupa kamu baca-baca lagi itu yang tadi kita sudah pelajari, halaman 35 sampai 38. Nah, doa-doanya, kemudian bersih, suci, terus najis terbagi 3, hadas terbagi 2. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.